Hai sahabat Universitas Kreatif, selamat datang kembali di channel ini. Komunikasi adalah inti dari interaksi manusia, dari zaman purba hingga era digital saat ini. Cara kita berkomunikasi telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Mari kita telusuri bagaimana teknologi komunikasi telah berevolusi dari metode sederhana hingga menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang. Kita mulai dari zaman purba, yaitu komunikasi dengan simbol dan suara. Di awal peradaban manusia, komunikasi dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Manusia purba menggunakan simbol-simbol yang diukir di dinding gua dan berbagai suara untuk menyampaikan pesan. Selain itu, mereka juga menggunakan api dan asap sebagai isyarat untuk berkomunikasi jarak jauh, terutama untuk memberi peringatan atau mengirim pesan penting. Cara ini efektif dalam jarak yang pendek, namun memiliki banyak keterbatasan. Yang kedua yaitu penemuan tulisan awal revolusi komunikasi. Penemuan tulisan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia menandai revolusi besar dalam sejarah komunikasi. Tulisan memungkinkan manusia untuk mencatat informasi, menyimpan sejarah, dan berkomunikasi dengan cara yang lebih kompleks. Hieroglif di Mesir, tulisan paku di Mesopotamia, dan aksara Cina kuno adalah beberapa contoh awal dari sistem tulisan yang berkembang di berbagai peradaban. Yang ketiga, kita masuk pada sistem pos atau menghubungkan peradaban. Pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Persia mengembangkan sistem pos pertama yang terorganisir untuk mengirim pesan melalui kurir. Sistem ini kemudian diadopsi oleh Kekaisaran Romawi yang terkenal dengan jaringan jalan posnya yang luas. Sistem pos memungkinkan pesan untuk dikirimkan melintasi jarak yang jauh dengan relatif cepat, meskipun masih terbatas pada kecepatan transportasi saat itu. Yang keempat yaitu penemuan mesin cetak atau informasi untuk semua. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 membawa perubahan besar dalam penyebaran informasi. Mesin cetak memungkinkan produksi buku secara massal, yang sebelumnya hanya dapat dilakukan secara manual dan sangat mahal. Dengan buku yang lebih murah dan lebih mudah diakses, pengetahuan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas, memicu era pencerahan dan revolusi ilmiah. Kita masuk yang kelima yaitu telegraf. Langkah awal komunikasi elektronik. Pada tahun 1837, Samuel Morse menciptakan telegraf, sebuah alat yang memungkinkan pesan dikirim melalui kabel listrik dalam bentuk kode-kode yang dikenal sebagai kode Morse. Telegraf memungkinkan komunikasi jarak jauh yang hampir instan, menghubungkan kota-kota dan bahkan negara-negara dengan jaringan kabel. Ini adalah langkah awal menuju era komunikasi elektronik yang lebih canggih. Yang keenam yaitu penemuan telepon. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 membawa komunikasi ke level berikutnya. Telepon memungkinkan orang berbicara langsung dengan seseorang yang berada jauh, mengubah cara orang berinteraksi. Teknologi telepon terus berkembang, dari telepon putar hingga telepon genggam, yang kemudian berevolusi menjadi smartphone yang kita gunakan saat ini. Yang ketujuh yaitu radio dan televisi. Pada awal abad ke-20, penemuan radio oleh Guglielmo Marconi dan televisi oleh John Logie Baird membuka era baru komunikasi massa. Radio memungkinkan informasi disebarluaskan ke audiens yang luas dalam waktu singkat. Sementara televisi menambahkan elemen visual yang membuat komunikasi lebih menarik dan efektif. Media ini menjadi alat penting dalam menyampaikan berita, hiburan, dan pendidikan ke seluruh dunia. Yang kedelapan yaitu internet, era revolusi digital. Mungkin tidak ada inovasi yang lebih berpengaruh dalam sejarah komunikasi daripada internet. Diciptakan pada akhir abad ke-20, internet memungkinkan akses informasi global, komunikasi instan, dan interaksi sosial yang tidak terbatas oleh jarak geografis. Elektronik mail atau email, media sosial, dan layanan pesan instan telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Internet juga menjadi platform bagi berbagai bentuk komunikasi baru, seperti video call dan streaming,
yang terus berkembang hingga hari ini. Yang kesembilan yaitu smartphone dan media sosial. Komunikasi di ujung jari. Dengan kemajuan teknologi seluler, smartphone kini menjadi perangkat komunikasi paling penting dalam kehidupan sehari-hari, menggabungkan fungsi telepon, kamera, komputer, dan alat komunikasi lainnya dalam satu perangkat. Smartphone telah menjadi pusat dan kehidupan digital kita. Ditambah dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, komunikasi tidak lagi terbatas pada panggilan telepon atau pesan teks, tetapi juga mencakup berbagai bentuk interaksi multimedia. Perjalanan komunikasi manusia telah mengalami transformasi luar biasa, dari penggunaan simbol sederhana hingga internet global yang canggih. Teknologi komunikasi telah menghubungkan dunia, membuat informasi lebih mudah diakses, dan memungkinkan kita berinteraksi dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, masa depan komunikasi akan semakin menarik dan penuh kemungkinan baru. Terima kasih sudah menyimak konten ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Universitas Kreatif. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.